Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita akan membahas kelanjutan dari organ pernafasan manusia pada pagi hari ini ya, di mata pelajaran IPA. Kemarin kita sudah bahas tentang organ-organ yang ada di dalam pernafasan manusia. Jadi pernafasan manusia itu kalau digambar ini ya, itu satu kesatuan nih, dari atas ya sampai bawah. Nah, organ-organnya kemarin kita sudah sebutkan. Kalau dari luar itu berarti ada hidung dan mulut. Ya. Hidung dan mulut. Ini adalah dua organ yang digunakan untuk menghirup dan mengeluarkan udara pada proses pernafasan. Jadi ini sama ini nih, ya. Jadi ada dua. Ini dan ini. Nah, perannya atau fungsinya itu berbeda. Kalau pernafasan yang melalui rongga hidung itu nanti udara yang dihasilkan akan jauh lebih bersih. Kenapa? Karena di dalam rongga hidung kemarin kita sudah bahas ada lendir ya, ada bulu hidung ya, ada organ-organ lain yang berfungsi sebagai penyaring debu-debu yang ada di dalam udara, menghangatkan udara, lalu bisa melembabkan udara sehingga ketika udara yang kering, kotor ini masuk dari luar ya, masuk ke dalam hidung, itu ketika dia mau masuk ke faring sini, itu dia sudah bersih. Sehingga ketika dia masuk ke paru-paru jadi bersih. Bedanya kalau dengan yang pernafasan melalui mulut itu kan kalau kalian lihat sendiri, kalau nanti kalian berkaca, mulut itu kan tidak ada penyaringnya apa-apa. Jadi ketika udara itu masuk dari luar seperti ini, ya, udara yang mengandung debu, kotor itu langsung masuk ke paru-paru. Ya, kemarin sudah saya bilangi bahwa antara hidung dan mulut itu terhubung. Makanya ada THT, telinga, hidung, tenggorokan. Mereka itu saling terhubung dalam satu lubang. Nah, dua rongga ini berfungsi sebagai alat untuk jalan masuk utamanya dari udara tadi. Lalu ada faring. Faring itu apa sih? Faring itu adalah pangkal dari rongga mulut dan rongga hidung. Jadi di sini adalah pangkal dari rongga mulut dan hidung. Tujuannya untuk apa? Ada di situ faring. Tujuannya adalah untuk menghubungkan antara mulut ini ketika ada udara masuk dari sini maupun dari hidung, dia harus dihubungkan ke trakea. Nah, untuk menghubungkannya ada yang namanya pangkalnya ini namanya faring. Ya. Jadi faring itu fungsinya adalah untuk menghubungkan antara rongga hidung dan rongga mulut sehingga udara yang kita hirup bisa masuk ke trakea di sini, bisa masuk di sini. Nah, tanpa faring nggak bisa. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan laring. Ya, setelah hapus dulu. Di sini ada yang namanya laring. Nah, laring itu adalah jalur yang terbagi. Jadi ini adalah pangkalnya. Pangkal dari ini tuh pangkal dari tenggorokan. Pangkal dari ini laringnya. Jadi ini pangkalnya. Pangkal atau bagian terakhir dari tenggorokan. Fungsi dari laring ini apa? Fungsinya adalah untuk membagi dua antara tenggorokan dan kerongkongan. Nah, di situ ada, di laring ini ada yang dinamakan dengan epiglotis. Epiglotis itu adalah suatu katup yang kemarin Ustadz jelaskan seperti lingkaran begini. Itu ada katupnya. Ada katupnya yang, gambarnya keliru. Kemarin seperti ini.
Epiglotis itu seperti katup begini. Yang ketika dia itu ini terbuka ke sini, ke arah sini, maka makanan bisa masuk. Tapi kalau tertutup, ngeblok sini, udara yang masuk sini. Jadi terbagi dua menjadi seperti itu. Itu namanya epiglotis katupnya ya, yang ada di laring. Nah, yang ketiga, keempat adalah ada trakea. Trakea ini adalah batang sepanjang ini loh. Nah, sepanjang ini namanya trakea. Trakea ini adalah saluran nafas kita. Jadi dia itu saluran nafas. Ketika udara dia masuk dari hidung menuju ke faring, dia akan langsung diarahkan ke trakea, atau dari mulut juga langsung masuk ke trakea. Jelas ya? Nah, ketika udara sudah masuk ke dalam trakea, maka udara akan terbagi menjadi dua. Maksudnya diarahkan menjadi dua. Kan udara masuk dari sini ya. Nah, sampai di sini dia akan terbagi menjadi dua, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, pembagi udara tersebut namanya adalah bronkiolus. Nah, bronkiolus ini adalah percabangan trakea. Jadi trakea itu tadi kan seperti ini. Nah, ini dibagi menjadi dua. Nah, seperti ini. Cabangnya ini namanya adalah bronkiolus. Jelas? Nah, jadi cabangnya tadi fungsinya adalah untuk membagi udara yang masuk dari trakea menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Baik, sampai sini sudah paham ya. Jadi udara itu ketika masuk dari hidung atau dari mulut, dia akan lewat ke trakea, terus bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa masuk ke paru-paru kanan, bisa masuk ke paru-paru kiri. Baik. Kalau sudah masuk ke paru-paru, di paru-paru itu ada yang namanya bronkiolus. Jadi bronkiolus itu percabangan lagi. Nah, di sini bronkiolus. Ya. Ini kan ada percabangan ini ya, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, kalau yang di gambar yang ini berarti ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, ini namanya bronkiolus, yaitu percabangan dari bronkus di dalam rongga paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Ya, jadi untuk menyebarkan udara tadi kan butuh seperti jalur ya. Nah, jalurnya itu namanya bronkiolus. Jadi dia membagi lagi. Mulai dari sini ini bronkus, masuk ke bronkiolus ya, terbagi lagi untuk mengisi paru-parunya. Jadi udara bisa masuk ke seluruh rongga paru-paru ini, paru-paru sebesar ini ya. Sorry. Sebesar ini paru-parunya. Nah, besar ini. Nah, sekarang kita masuk ke organ yang terakhir. Belum terakhir ya. Ada alveolus. Alveolus itu apa sih? Alveolus itu seperti inilah, yang seperti rambut kecil-kecil ini. Nah, rambut ini namanya adalah alveolus. Fungsinya untuk apa alveolus? Sebagai tempat bertukarnya oksigen yang kita hirup. Jadi oksigen itu kita hirup dari hidung atau dari mulut ini masuk. Oksigennya ini ditukar sama alveolus. Ditukar dengan apa? Dengan karbon dioksida. Jadi kita hirup O2, ditukar CO2. Jadi O2-nya masuk, CO2-nya keluar. Setelah ditukar, dia akan dikembalikan keluar. Ya, dibuang. Nah, jelas sampai sini ya. Jadi kita menghirup oksigen, masuk oksigennya, di sini ditukar, balik lagi langsung. Set, keluar. Ya. Kita ulangi. Jadi oksigen kita masuk, yang kita butuhkan masuk ke bronkus, bronkiolus, alveolus sampai di sini ya. Terus setelah itu ditukar di sini, ditukar oleh alveolus, oksigennya ditukar jadi CO2,
terus dikeluarkan CO2-nya. Karbon dioksidanya udah nggak diperlukan, dikeluarkan bisa melalui hidung, bisa melalui mulut. Baik, seperti itu ya. Jadi fungsinya alveolus adalah untuk menukar oksigen dengan karbon dioksida yang ada di paru-paru. Nah, selanjutnya ada diafragma. Diafragma ini. Ini diafragma ya. Jadi diafragma itu adalah suatu organ yang bertujuan untuk mempertahankan paru-paru ini tetap di posisinya. Dia akan di sini ya. Nah, paru-paru ada di sini. Nah, ini biar gak jatuh ke bawah, maka ada diafragma. Diafragmanya itu bertujuan untuk membantu posisi paru-paru tetap di atas. Ya, karena nggak ada tulangnya di situ, hanya ada diafragma. Nah, selanjutnya setelah diafragma tadi ada paru-paru kita sendiri. Nah, paru-paru ini kalau kalian lihat gambarnya di sini, gambarnya kan ini ya. Ini paru-paru gambarnya sampai segini. Nah, paru-paru kita itu kalau kita lihat itu terdiri dari 3 lapis. Jadi ini terdiri dari 3 lapis ini sebenarnya ya. Nah, lapisan pertama yang ini. Ustaz gambarkan dengan pensil warna biru ya. Ini lapisan pertama. Nah, lapisan pertama. Lapisan kedua yang mana? Yang ini. Ini lapisan kedua. Nah, ini ke atas tapi ya. Lapisan ketiga yang mana? Yang ini. Pakai pensil ungu ya. Ini lapisan ketiga. Nah, jadi ada 3 lapis. Yang kiri, yang kanan 3 lapis, yang kiri terdiri dari 3 lapis juga. Yang mana yang 3 lapis? Yang ini. 1, ya. Terus 2, terus 3. Nah, jadi lapisannya seperti itu. Seperti ini ya. Nah, paru-paru kita karena terdiri dari 3 lapis ini, makanya ada yang kemarin kita sebut sebagai pleura. Nah, pleura ini apa? Pembungkusnya ya. Pembungkusnya ya ini. Nah, di luar ini pembungkusnya. Pembungkus dari paru-paru kita. Nah, 3 lapisan paru-paru tadi dibungkus oleh pleura. Jadi pleura adalah lapisan yang membungkus paru-paru kita. Jadi biar tetap jadi satu kesatuan ya, nggak robek jadi 3 gitu, jadi 3 lapis enggak, tapi ada pelindungnya, selaput pelindungnya, namanya pleura. Baik. Terus kemarin sudah saya jelaskan juga kenapa kok yang paru-paru sebelah kiri, sebelah kiri kita itu ada ininya, ada rongganya, dan kalau kalian perhatikan kan dia lebih kecil ya. Kalau sebagai bentuknya itu kan seperti ini aja, seperti ini, bentuknya kan lebih kecil ya. Nah, hanya ini aja lah sebenarnya. Nah, rongga ini. Nah, rongga itu adalah tempatnya jantung. Kalau kemarin di kelas belum ada gambarnya, ini sudah ada. Jadi jantung kita kalau diukur itu besarnya seperti segenggam tangan kita. Segenggam tangan. Ya. Jadi jantung ada tempatnya ada di sini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa paru-paru yang kiri lebih besar dibandingkan paru-paru yang kanan lebih besar dibandingkan yang kiri. Jadi ini paru-paru kanan, ini paru-paru kiri. Ya. Jadi di situ. Ini lebih besar karena tidak ada jantung di sini.
Nah, kalau digambarkan jantung ada di sini. Nah, ada di sini rongga sendiri jantung, ya. Nah, sudah sampai sini. Oke. Kalau sudah paham. Jadi Ustaz ulang. Jadi kalau kita bernafas berarti lewat hidung atau lewat mulut menuju ke faring. Faring tadi menyampaikan udara yang kita hirup ke laring. Nah, laring di sini ada yang dinamakan tadi epiglotis. Epiglotis itu di sini. Gambarnya kurang lengkap nih ya. Ada epiglotis. Terus epiglotis tadi membagi udara kita masuk ke tenggorokan. Setelah masuk tenggorokan, masuk trakea. Trakea sampai ke bronkus ya, sampai ke bronkus dulu. Percabangan dari trakea masuk ke bronkiolus, ke dalam paru-paru, terus masuk ke alveolus. Ditukar oksigennya dari oksigen ke CO2 ke karbon dioksida, dikeluarkan lagi menuju bronkiolus, menuju bronkus, trakea, laring, faring, terus keluar ya. Nah, baru keluar di situ. Baik, sampai sini sudah paham? Sudah. Terus tadi jangan sampai lupa ini adalah diafragma. Nah, diafragma ada di sini. Inilah ya. Ini diafragma. Jadi sudah sampai sini. Nah, itulah alasan kenapa kita ketika makan dan minum itu nggak bisa bernafas ya, karena ini ada epiglotis tadi. Selain itu paru-paru juga hanya membutuhkan udara, tidak membutuhkan benda lain. Kalau kita misalkan memasukkan air lewat mulut, lewat paru-paru kita ya, kita akan tersedak ya, airnya akan keluar. Makanan juga seperti itu. Oleh karena itu paru-paru kita itu sudah dirancang sama Allah hanya menerima udara. Bahkan lendir sekalipun juga akan dibuang dari paru-paru ketika kalian batuk dan sebagainya. Baik. Setelah kalian paham tentang ini diagramnya, ini diagram gambarnya tentang paru-paru kita berapa lapis, lapisan paru-paru itu ada apa aja, tempat jantung di mana, kenapa kok paru-paru kiri lebih kecil dibandingkan paru-paru kanan, organ-organnya apa dan sebagainya, fungsi-fungsinya sudah. Sekarang kita bahas tadi urutan kita bernafas ya, dari bawah. Yang pertama inhalasi. Inhalasi itu berarti kita proses menghirup udara dari luar menuju ke paru-paru. Berarti prosesnya adalah yang pertama dari hidung atau mulut menuju ke faring. Setelah dari faring ke laring. Dari laring ke trakea. Dari trakea ke bronkus. Dari bronkus ke bronkiolus. Setelah itu dari bronkiolus ke alveolus. Terjadi pertukaran O2 dan CO2. Setelah ditukarkan, dia keluar lagi ke alveolus lagi, terus habis itu ke bronkiolus lagi, ya, terus ke bronkus, terus ke trakea, habis itu masuk ke laring, masuk ke faring, terus keluar lewat mulut atau hidung. Ini urutan dari inhalasi dan ekhalasi. Jadi menghirup dan menghembuskan. Jadi mulai dari hidung atau mulut kita menghirup, masuk ke faring, masuk laring, terus masuk lagi trakea ya. Terus ke bronkus, bronkiolus, alveolus, pertukaran O2 CO2 keluar lewat alveolus, bronkiolus, bronkus, trakea, laring, faring, terus keluar lewat mulut atau hidung. Baik, sampai sini pelajaran pada pagi hari ini. Nanti dicatat lagi yang perlu kalian catat saja.
terus di buku IPA ya. Terus jangan lupa nanti PR-nya dikerjakan. Saya akan berikan tugas IPA di WA nanti ya. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.